Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'ala qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baiklah, kembali ke ayat 33 ya. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa ashabul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mata alakum wali'an amikum. Mataan mut'atan au masdarun au tamfi'an, artinya kesenangan. Mataan itu sebagai kesenangan, gitu ya. Bentuk masdar sebagai maf'ul. Mataan suatu kesenangan. Lakum untuk kamu sekalian, bali an amikum, dan juga untuk binatang-binatang ternak kalian. An'am itu bentuk jamak dari na'amin. Wajar ibilu wal baqaru wal ghanam. Bisa berupa unta, bisa berupa sapi, terus bisa kambing. Itu an'am. An'am itu binatang ternak. Ayat ini penjelasan tentang sesuatu yang ada, yang dijelaskan oleh Allah di alam semesta. Ini merupakan kesenangan laku untuk kamu sekalian, untuk manusia. Semua ini kesenangan. Wali an'amikum, dan juga kesenangan untuk binatang-binatang ternak kalian. Mungkin ada tanda tanya kok tiba-tiba ayatnya begitu. Ya tidak tiba-tiba sebetulnya, karena di ayat sebelumnya sudah ada keterangan ya. Di ayat sebelumnya itu bisa kita lihat ya, dari ayat berapa ya? Dari ayat 31 aja sudah ada, bahkan sebelumnya sudah ada. Bala ardo pada dari kata dan bumi sesudah itu dihamparkan, ya, bumi dihamparkan. Kemudian akhroja minha ma'aha, dari bumi yang dihamparkan itu keluarlah darinya ma'aha, air-airnya. Dari bumi yang dihamparkan keluarlah sumber air. Itu ya di ayat sebelumnya ya. Kemudian wamaraha, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, air menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi yang terhampar itu. Kemudian waljibala asaha, dan juga gunung-gunung yang dipancangkannya dengan teguh, sehingga sudah mudah terguncang bumi ini. Di bumi yang dihamparkan
muncul sumber air, muncul berbagai tumbuh-tumbuhan, kemudian ada gunung yang ditancapkan, dikokohkan di dalamnya. Untuk apa semua itu dijadikan Allah? Maka alakum bali'an amikum. Semua itu adalah merupakan kesenangan untuk kalian, dibuat untuk kesenangan bagi kalian, dan juga kesenangan bagi binatang-binatang ternak kalian. Bisa dipahami? Senang kan kita? Kita punya binatang, senang punya kambing, punya sapi, bisa makan rumput-rumput dan lain sebagainya. Nanti beranak, anaknya dijual, udah kecil. Ditukar sawah, sawahnya tumbuh padi, tumbuh jagung, itu apa? Nenak-nenak no sampean. Ini orang-orang mikir, ini orang kepikir, itu kamu untuk mengenaknya. Lah kok urip ora enak, wah gitu. Gusti Allah itu kurang apa? Disediakne kok, bumi terbang. Ayo Pak, mangan gare mangan, ngombe gare ngombe. Ngising gare ngising, nguyok gare nguyok, lagi gare lagi. Nek gelem, apa ya? Ya, ayo itu orang gelem masalah itu. Enggak. Padahal aslinya yo kue ini boleh ya. Waduh, orang itu bodoh jalan. Bodoh. Betul. Ya salah dewi ya. Bahannya itu sedia. Betul. Ya kan? Loh, Al-Quran itu gamblang. Makanya kok orang sing gamblang malah sinau sing ora gamblang, ora jelas. Al-Quran itu jelas. Wabayi nanti minal huda, tunduk yang jelas. Rasanya gamblang, ketol melo-melo. Paham ya? Lanjut dong Pak. Enak gitu, cepat. Faidah ja'atit tomatul kubro. Faidah maka apabila, antara faidah itu apabila. Faidah maka apabila ja'at telah datang atau matul kubro, malapetaka yang sangat besar. Maka apabila telah datang malapetaka yang sangat besar, ya, bentuknya ayin nafkatus saniyah, yakni tiupan sangkakala yang kedua, artinya kiamat. Yauma yatadzakkaru insanu masa'a. Maka yauma pada hari itu yatadzakkaru ketika manusia teringat, al-insanu manusia masa'a akan apa yang telah dikerjakannya. Jadi kan tadi dikatakan bahwa bumi dihamparkan, akan dikeluarkan sumber airnya, tumbuh-tumbuhan. Ya, itu disiapkan oleh Allah untuk kenikmatan, kesenangan buat manusia. Dan Allah memberikan kesenangan itu enggak pilih-pilih kasih. Yang beriman juga mendapat kenikmatan kan. Sing rebuh ngaji ya dikek, sing ora gelem ngaji ya di, yang iman dikasih, yang kafir juga malah kadang-kadang kita ngiri ya. Buat apa ngaji gini tambah ngaji lu tambah juga duitnya tambah kayak malah ngiri gitu ya. Iya itulah Allah. Semua dikasih. Nah, cuman ketika telah datang gonjang ganjingnya hari kiamat, malapetaka datang, kapan datangnya? Suatu waktu. Dan itu bisa dirasakan. Ketika gonjang ganjing itu datang, yang sangat besar, yauma yatadzakkaru insanu. Maka pada hari itu para manusia mulai ingat. Ingat apa? Masa'a. Apa saja yang dia kerjakan. Apa lebih dunia min khairin wa syarrin,
baik yang mengerjakan kebaikan maupun keburukan. Ketika itu yang melakukan kebaikan ya beda dengan yang didapatkan dengan yang melakukan keburukan, rasanya yang beda. Jadi yang penting rasanya bukan banyaknya hartanya. Banyak harta rasanya gimana? Udah nggak punya harta, tapi banyak kebaikannya rasanya gimana? Jadi saat itu yang penting rasa. Bisa nggak merasakan? Makanya boleh. Rasanya atau tidur atau ini rasa yang penting itu. Nah kita nggak begitu bisa merasakan itu. Kalau dirasakan rasa. Padahal ada potensi di diri kita. Ada raga, ada cipta, ada jiwa, ada rasa. Nah kita kebanyakan sembahnya baru sembah raga, sembah roh. Sembah roh itu bersuci sebetulnya. Sembah roh kan bersucinya masih pakai air. Pakai air yang tohirun yang nggak diketahui lah. Air yang nggak najis lah. Kalau wudhu mandi itu kan sembah roh. Gitu betul. Ya bagus. Cuma jangan berhenti sampai di sembah roh. Karena kita bukan hanya potensi roh. Nah, cuma rokok kan ciri-ciri bisa kosong, dengan nanti ya, cuma rokok. Kaji, bukan mereka, cuma rokok. Ada sembah cipta. Sembah cipta itu bersucinya udah nggak butuh air. Ya, sembah cipta itu bersucinya dengan menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu, membersihkan sifat-sifat yang tercela, kemudian diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu untuk bersucinya cipta. Gitu ya. Kadang-kadang cipta itu pikiran kita suka ngeres kan. Kotor, kita hidup di kota itu lain soal tadi. Pikiran kotor gara-gara dorongan hawa sahabat. Bisa dipahami Pak itu? Coba rasakan nanti kalau sama juga paham itu. Jangan melakukan sesuatu karena sama ngomong jenuh, mesti temporer. Paham ya? Dua ya. Sembah apa tadi? Sembah. Baru sembah jiwa. Sembah jiwa itu ada torikohnya, ada caranya, ada cara. Semua itu sudah berangkat bersuci. Ibadah itu untuk mensucikan jiwa, semua. Kenapa mengatakan kan kita harus kembali kepada fitrah. Setelah Ramadan nanti kembali pada fitrah puncaknya. Fitrah itu kembali kepada pencipta. Fitrah itu kata asal dari patoro. Aladi patoro samawati yang menciptakan. Patoro itu menciptakan. Fitrah kembali pada pencipta. Dulu kita datang dari yang Maha Pencipta dalam keadaan bersih sempurna. Besok kembali kepada fitrah, kembali kepada Sang Pencipta, harus bersih sempurna, kembali kepada pencipta. Itu ada iso moksa, iso. Oleh itu moksa. Cuman itu disuruh moksa. Cuman orang nggak paham tentang moksa. Nanti kita bahas sambil waktu. Sembah jiwa, tidak lagi. Sembah jiwa itu sesucinya, bersihnya, sudah tidak pakai air, sudah tidak lagi pakai bersih-bersih jiwa itu, sudah dilalui. Sembah rokok sudah, sembah cipta sudah dilalui, berarti meningkat kesembuhan yang ketiga, sembah jiwa. Itu
Cara mensucikannya cuma dengan eling lan paspor. Tuh. Eling itu artinya sadar. Sadar diri, menyadari diri, kemudian selalu waspada. Hati-hati. Mula sak beja-bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan paspor. Wong nek lali itu jenenge nggo lah kemarin mau wis. Ada sambungan Pak Lesti. Nah, tiga ini sebetulnya yang harus kita lakukan. Karena ini ada pada diri kita. Jangan cuma robonek. Nah, robonek tok ya orang itu nih. Orang kosong apa-apa, terus orang dampak apa-apa, orang buaya apa-apa. Ini betul. Rasanya kok mati lah. Mana kita yang boleh ya, bagi diri itu orang rasanya apa-apa. Orang buaya apa-apa. Nah, ini kan kita masing-masing yang merasakan kita masing-masing. Ini perlu rasa. Nah, yang keempat ini yang paling berat. Sembah Rasul. Bagaimana cara sembah Rasul? Sudah tidak menggunakan kata-kata. Karena orang yang sembah Rasul yang sudah melalui 3 tingkat tadi dan melewati 3 tataran tadi. Ya, tidak ada kata-kata. Dan dia tidak butuh pembimbing. Yang pertama, kedua, ketiga butuh pembimbing. Nah, pembimbing ini hanya mampu membimbing sampai pintu gerbang. Setelah sampai pintu gerbang ke sana harus mandiri, ngerasa diri. Dengan catatan sudah melampaui 3 tahap ini. Jadi dibimbing. Sampai pintu gerbang sendiri. Jadi Rasulullah dulu itu sampai 7 lapis langit sudah dilewati, sudah sampai pintu gerbang itu belum sadar, berangkat sendiri ya Rasulullah. Aku nggak sanggup. Padahal aku masih dikawal sama malaikat Jibril. Ini betul. Itu cerita masa lalu. Nah itu diceritakan terus. Cerita dari awal, cerita awal, cerita diceritakan mulai, cerita diceritakan mulai. Hanya menjadi cerita masa lalu. Apakah kita mau kembali ke masa lalu? Kan tidak. Jadi semestinya ketika kita mendapat info tentang cerita-cerita masa lalu, kita harus pandai. Pandai apa ya? Pandai memproses info itu. Pandai mengolah pikir untuk apa? Untuk mengambil ada pesan positif apa di balik cerita-cerita yang kita terima dan kita dengar itu. Kalau enggak, sekarang enggak ada apa-apa loh, sama enggak merah. Rasulullah jelas merah. Rasulullah jelas merah, ngadep ke Gusti Allah dulu, setelah ngadep, tenang, jelas, harus sholat 5 waktu. Jangan mana sholat sih? Wis ngadep. Sholat itu langsung ngadep. Ini wajah iya itu lambene. Rasanya saya enggak mengerti. Saya enggak mengoreksi dengan coba dikoreksi sendirinya masing-masing. Ini wajah iya itu mana? Mana berkata wajah itu mana? Belum wajah itu mana? Memang belum melalui kan itu butuh perjalanan. Perjalanannya tidak ditempuh. Halo, rasa ya? Rasul masih rasul. Orang rasul itu restoran itu boleh cuma rasa. Ya kita nggak mau menyalahkan siapa-siapa. Kita nggak bicara salah benar. Kita bicara untuk diri kita masing-masing aja bilang. Jangan percaya aman. Percaya sama Allah aman. Jadi saya mau ngomong apa aja, sampai nggak usah percaya. Dirasanya baik. Nah, apa yang ada dalam jiwa sampean itu nggak usah kembali. Kamu cuma objeknya dari luar diri. Hanya sinar.
seneng karo sinar ora seneng karo sinar umur. Membenci sinar umur, ora usah penting juga bersih bersinar. Dari kandungan dari Joko itu waktu disampaikan sama Pak Bapak Muhammad Soekarno itu urip itu ngono kae kok. Urip itu ngono nek berarti mati. Bahkan ora ngono. Urip itu yang penting ngono. Nah, urip ya ora usah mandang-mandang, urip siapa aja diurupi. Baik diurupi yang dalam katanya diurupi semua. Karena urip nek urip kudu nek urip kudu urip. Tapi sini macam-macam, orang kacang, kayak gini semuanya panjang terus, dari potong pendek semuanya panjang aja, ada kacang yang begitu. Ya kan? Ada yang maunya tanah terus, padahal udah nggak di tanah, kok aja kacang maunya tanah. Ada yang ganti kacang asin, bukan kacang ini dengan asin. Ya ada kode yang bengkok, ada yang dilurusin nggak untung. Namanya juga enggak. Kalau kangkung, kalau ngomong kangkung, ya macam-macam lah. Kalau tempe, kalau gosong, bilang ada telur lu tak utuh pak. Telurnya tak utuh, tak genep. Itu, dia urapnya kumpul sana genep barang lu. Kalau urapannya, ndoknya nggak sebelah. Kamu bundel lu kan doa enak. Ya, artinya apa? Nek urup itu ya sing ora genep ya diurupi, sing bengkok diurupi, sing kaku ya diurupi, sing lemes kaya diurupi, sing kaku ngantuk terus diurupi, sing bengkok terus kaya kopi diurusi, sing medenteng karo kacang panjang ya diketok barang sing panjangnya diurusi. Malah kadang-kadang ada perek, seperti perek. Perek itu gaginya lho, Pak. Nanti kalau ini bersih, ini tidak boleh ikan perek. Mesti campurnya murah. Memang nggak ada nama ayam, ini auto. Ini bocor-bocor lagi. Yang paling repot pagi itu murah itu mesti ono ampasnya, Pak. Mendingan ada ampasnya juga ini. Padahal ampas tengik loh. Jadi sing tengik-tengik ku kaya kok cuci urip lah, cuci benci ya. Makanya nek wong urip iku kudune urip, nek urip kudune ora. Oh, iki sing di urusi sing iki ae. Iki tas kakak, iku perek, kok gak diurusi nek sing perek. Itu urusi perek itu enggak perlu. Urusi ndok-ndok sing ora genep barang itu. Nek rumangsa ngono. Mungkin orang urut nek urut, urut kudu urut, nek urut kudu ora. Iki sesuk yang urut kudu nek ndok kata. Kok itu kurang lebih leluasa lagi penggambaran. Ini kira-kira kita lanjut. Untuk berjalan ngopi rokokan, yang penting urut Pak. Pentingnya urut P. Urut negara urut. Penting urut, mengaruh seneng arah urut kerja. Orang urusan. Urut bawa dunia, magang. Orang magang, tak geruk magang, gue magangnya wae. Orang magang, orang magang, ketemu itu Pak. Busuk-busuk agak jelas sekali, walaupun tempatnya lapang kalau gelap, berasa busuk jalan Pak. Ya tempatnya sempit, banyak itu. Kalau cerang Pak, wah bisa sicak, ngono kayak berapa cerang. Boleh lapangan ya kan gede itu kayak, nak dulu rapinya. Loh iya kan, loh itu fakta betul. Iya. Ngaji yang kenal ngaji. Ini gampang. Jadi nek urip kudu urut, nek urut kudu oke ya. Ngapain diurupi saya diurupi yang marah itu. Nah, yang penting belum nyegat. Itu kalau aku marah belum tak ada. Oke ya. Nah,
sudah ingat apa yang dikerjakan, ya orang yang melakukan kebaikan dia akan merasakan nikmat dari kebaikan yang dilakukan. Ketika dia merasa berbuat keburukan, ingat keburukan yang dilakukan, dia pasti tersiksa dengan apa yang dia lakukan sendiri. Itu loh kiamat itu saat. Makanya istilahnya saatun, bukan kiamat itu saatun. Digambarkan gonjang ganjing. Kenapa? Gonjang ganjingnya apa yang ada dalam diri bisa dirasakan Pak. Pernah nggak merasakan itu? Ya, iya. Kamu kan ngapain kamu kebablasan, begitu kelingan, kamu rasanya lain. Apa mana mau diintip barang lain? Budak. Gonjang ganjing. Tapi ketika kita datang menyantuni, ngopeni, ngurusi, rasanya juga beda. Saat itu rasanya pun beda. Tapi tenang ya Pak Sabtu. Ada rondo-rondo yang mudah-mudah, yang rohing, yang beda nggak rasanya Pak? Jujur aja, beda nggak rasanya? Ketika kita melakukan kebaikan, sesudah itu, kemudian kita melakukan keburukan, rasanya beda nggak? Nah, dicelangkan. Yauma yang ada karul insanu masalah, yaitu suatu hari ketika manusia merasakan, mengingat apa yang sudah dilakukan, baik kebaikan maupun keburukan. Rasakan itu pada saat itu. Makanya saatnya kapan? Nggak ada yang bisa menentukan. Makanya kiamat diramal sampai yang ini orang sing gul Pak. Masih ngeramal kiamat itu harus mati di siang kiamat itu mungkin nggak paham. Saat itu, ya kalimatnya saat kan, nah iya, ada saat bisa dirasakan Pak. Pernah merasakan? Ada jiwa belum pernah. Benar kan? Jujur aja. Ketika sejenengan ya dulu waktu selesai ijab kabul akad nikah, ada guncangan nggak? Nanti ada guncangan apa? Begitu kan? Padahal kan nggak jelek, tetap ada guncangan. Ketika mau khutbah merasakan guncangan nggak? Padahal kan kebaikan. Pada saat itu ingat yang dilakukan, ingat apa yang dilakukan. Tapi begitu cek hasilnya baik, rasanya gimana? Selesai khutbah. Coba ketika selesai ijab kabul habis akad nikah, bagaimana rasanya? Berbunga-bunga tapi juga begitu tamu wis Bali, istrinya sudah di kamar dulu. Suaminya masih temenin ngopi tamu. Begitu tamunya udah pada selesai, kan masa mau nemenin tamu? Pengen nggak nemenin istrinya? Pengen nggak? Apa? Bagaimana rasanya? Nah, kopi itu nemenin istrinya, paling ya Pak? Kira rasanya? Begitu baru mulai, terus istrinya ngomong, Mas, lagi men. Iya rasanya. Kecewa katanya. Wis. Tanya yang pernah merasakan. Monggo. Kalau Pak. Tanya yang merasakan. Kalau bikin kopi itu, kita jadi bikin kopi itu, bikin kopi apa
Nanti mau lagi. Mungkin siapa? Tanya kopi sama. Udah. Benar ya? Santai lagi ngopi ya. Sambil ngobrol aja. Soalnya kan nomor rokokan boleh. Bebas Pak. Hujanan jarang. Paham ya? Bisa dirasakan nggak? Iya. Lanjutkan lagi ya. Ya, bikin kopi dulu Bapak. Jadi gitu. Faida ja'atik tomatul kubro yauma yatadakarul insanu ma sa'a. Faida maka apabila ja'at telah datang at-tomatu malah petaka gunjang ganjing malah petaka termasuk gunjang ganjingnya hati jiwa kita gunjang ganjing kubro dengan gunjang ganjing yang sangat besar. Ini contohkan tadi orang nggak pernah khotbah ini kebaikan. Khotbah itu kan baik. Belum pernah khotbah tiba-tiba mau khotbah perdana. Ada nggak gunjang ganjing? Makanya yauma yatadzakarul insan, yaitu suatu hari ketika manusia itu teringat, yatadzakar itu ingat masa apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan. Kunjung dia. Makanya kalau mau khotbah itu nggak usah ingat-ingat mau khotbah apa, udah ngomong aja apa yang ada dalam hati. Jangan menyiapkan jauh-jauh hari, jadi belum apa-apa udah mikirin itu dulu, gondang ganjing tak. Ya kan selalu ingat-ingat itu kan? Iya. Yang dicolok ya, lagi kan gitu ya kan? Dari pondok lagi, amatan Mesir misalnya, mau tambah dapur-dapur lagi. Pernah nggak merasakan itu? Nah iya itu. Tapi ketika itu sudah terlewati, itu melaksanakan dengan baik, itu nanti rasanya makrong. Karena memang itu buah dari kebaikan yang kita usahakan. Ketika yang kita usahakan keburukan, guncangnya lebih baik tadi ya. Ngapain janda? Grimis-grimis, buka dulu tengok jalan Jaga mana? Jangan-jangan ada yang ngikutin. lalu tutup pintu nggak rusak, wah pikirannya buat jalan-jalan tetangga ngintip, wah. Bisa. Siapa tuh? Mana orangnya? Jasir. Itu kan aktor. Waktu selesainya prom, begitu pulang, dua kita ketemu hansip, kan gitu. Karena dia tahu yang dilakukan, yang diusahakan, kalau usahanya tidak baik. Khairun maupun syarrun, pasti akan terjadi ketika itu. Oke ya, bisa dipahami ya. Jelas kok itu jelas. Nggak mau apa? Ngaji Quran itu. Ya. Nah, bagi orang-orang yang kufur itu, waburizati jahimu lima ya. Waburizat itu kalau jadi jelas, tamat jelas, dan diperlihatkan dengan jelas ya waburizat. Kalau itu apapun hirat, nata, bangga, jukir, diluruskan. Cara lainnya dia itu hirat. Ayo hirat, alhamdulillah. Al-Jahimu itu neraka jahim. Tambahan orang lakukan neraka jahim. 5 euro bagi orang yang melihat. Jadi gudang tadi ini tidak asik neraka jahim. Pak Amaman Togo wa asara hayat dunia wa Pak Inna Jahim Mahiyal Mahwa.
Pama maka adapun mantonggo orang yang wajib itu durhaka, togok, terlalu togok. Nabi Musa sudah dengan Firaun karena Firaun itu togok, ya togok itu wajib, durhaka. Pama mantonggo maka adapun orang-orang yang wajib, orang-orang yang durhaka, bahasarul hayat dunia dan dia lebih memilih kesenangan hidup di dunia daripada dia lebih memilih kesenangan hidup di dunia. Bebas syahwat dengan cara apa? Mengikuti kemauannya hawa, sahabat, keinginan. Ya, kan hidup ini ada keinginan, ada kebutuhan. Ya kan? Kebutuhan nurutin, kalau keinginan, nurutin keinginan namun mati teman. Pasti ada umur tak kasur, kata zul umur sampai berbulan kubur kalau nurutin keinginan nggak akan ada. Tapi kalau kebutuhan tak nurutin. Kebutuhan kita makan, paling 3 piring. Kebutuhan pakaian kalau udah rusak ya, mobil kamu masuk di situ. Ya. Orang memilih kesenangan hidup di dunia dengan mengikuti syahwat, Pak Jahimah hingga ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim yang dia rasakan itulah tempat dia kembali, tempat dia berlindung, tempat dia berteduh di situ dan kekal atau terus ngikutin itu. Jadi batang ngikutin syahwat, ngikutin dunia. Artinya sebetulnya orang yang tahu dunia nggak kebayang biasa-biasa. Makanya nggak sulit. Orang bicara akhirat tapi juga nggak kenal dunia kan gitu, susah juga. Padahal ada sering kita dengar dari Pak Yani, orang yang orientasi hidupnya akhirat, dunianya ngikut, tapi kalau orientasinya dunia akhiratnya nginjak tidak. Bahkan dicelakan barang siapa yang menanam padi, rumputnya ikut subur, tapi yang nanam rumput. Jangan mimpi aja, jangan mimpi padi. Coba nanam padi, sampai dimakan nanam kamu. Sampai dimakan, Pak. Rumputnya. Cuma kita nggak yakin. Padahal tadi sudah dijelaskan, bumi dihampakan, air disumberkan, gunung dipantangkan, tumbuhan untuk apa? Itu kesenangan buat kalian, balian amikum dan kesenangan buat binatang ternak sama juga senang semua. Yang iman yang senang, yang kafir yang senang cuma nanti. Ketika nggak terjadi bencana yang besar, kemudian orang ingat, ketika dia ingat terhadap apa yang diusahakan, itu akan berbeda rasanya. Hanya ketika orang itu memilih durhaka, kemudian dia memilih kesenangan hidup di dunia, ya kayak di neraka rasanya. Rumah pakai AC itu nggak pernah di rumah. Panas loh, di rumah kan juga di neraka. Nggak ada yang itu. Nah sebaliknya, ba'ama ma'ofa ma'omarobihi Wanahan nafsa anil hawa Fa'inal jannata biar ma'wa Wa'ama ma'ofa maka ada pun orang-orang yang takut ma'omarobihi pada kebesaran Tuhannya, ma'om Tuhannya. Ya. Artinya ayat yang mahu bena yadai kemudian dia menahan nafsa anil hawa, menahan diri, mencegah dirinya dari menuruti hawa syahwat. Final jannah yang mahwa, sebenarnya surga yang panas sebagai tempat tinggalnya yang mahwa. Tapi ya syaratnya nggak sih takut makom. Ini kan kita kadang-kadang sama dosa takut, tapi sama Tuhan berani. Sama neraka takut, sama Tuhan juga berani. Sama kopet takut, sama Tuhan berani. Nah ini yang susah, gara-gara apa ya?
nggak bisa nahan nafsu anil hawa karena syahwat keinginan-keinginan yang macam-macam tadi tidak mendorongnya. Ya udah rasanya nggak kayak apa. Karena udah mampu menahan itu ya, enak dan ada yang tenang aja sampai orang hidup tenang. Ngopi aja, nikmati itu. Serius tapi santai. Lanjutin ya, dikit lagi kita habisin biar tak surat. Ya salunaka nisaati ayyana mursaha bima anta min dikriha ila rabbika muntahaha inama anta munjiru mayyasaha. Gempet-gempet. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Ya, kamu di sini dulu kan ini diterima oleh Allah. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Siapa mereka? Aitu pada Mekah. Orang-orang kafir Mekah yang nanya orang Muhammad. Anisaati tentang asaah itu kiamat. Kiamat, hari kiamat. Atau hari berbangkit. Ayyana mursaha. Kapankah terjadinya kiamat itu? Mata hukumuha wa qiyamuha. Kapankah terjadinya dan berdirinya kiamat? Bima anta min dzikroha. Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Ila rabbika muntahaha, pada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya. Innama anta munjiru mayyasaha, innama sesungguhnya anta kamu hanyalah munjiru, pemberi peringatan mayyasaha bagi siapa yang takut kepadanya, ya takut pada hari kiamat. Orang dulu pandangan kiamat mana nggak percaya. Kapan kiamat kita, kapan kiamat kita, yang kamu sebutkan itu, kamu mau siapa? Siapa yang bisa menentukan kiamat kapan? Enggak pernah. Karena kiamat itu hanya urusan Allah. Dulu tukang ramal-ramal kiamat, yang ramal yang kepada mati kiamatnya belum. Lalu kita mengatakan, ya urusan itu ya hanya kepada Allah. Dan puncak pengetahuan tentang kiamat itu nama. Muntaha ini nggak layak lamu baru. Puncak pengetahuan tentang kiamat itu hanya Allah. Layak lamu baru, tidak mungkin yang mengetahuinya selain dia saja. Nama antar mundir. Sesungguhnya Allah itu hanya memberi peringatan, mengingatkan. Nah, itu saling mengingatkan, saling menasihati. Kalau kita saling mencari kesalahan, ya manusia itu memahami betul, ini jangan nanti salah terus. Ada manusia yang salah. Makanya kita jangan saling mencari kesalahan. Yang enak kita saling mengingatkan, saling menasihati, tawas sobilhak, tawas sobis, nih, mayyasaha. Kalau kamu orang-orang yang takut aja, takut pada manusia. Tanahu yauma yarawnaha lam yalbasu ila asiyatau au dukaha. Nah ini tanahu seolah-olah mereka itu yauma pada hari mereka yarawnaha melihat hari kebangkitan atau kiamat itu lam yalbasu, mereka itu tidak tinggal, seolah-olah tidak merasakan tinggal di kuburan. Ila kecuali asiatan, hanya sebentar saja, hanya sak sore kalau itu ya, sebentar sak sore tiba-tiba udah audukaha, atau di waktu pagi-pagi aja cuma sekesuk gitu ya, sebentar semua nggak tahu sudah di jadi cepat kapan aja. Makanya kalau di
kuburan enggak mengenal kuburan itu rasanya cuma cek esok, cuma sak sore gitu. Kiamat saat gitu. Ya tadi saat tinggal banjir, saat hanya tahu hanya Allah. Ya, yang tahu waktunya kapan ya kita nggak pernah tahu. Oleh sebab itu setidak-tidaknya ya, kiamat itu diidentikan dengan kehancuran termasuk kebinasaan. Kita itu cepat atau lambat juga akan dibinasakan karena itu termasuk golongan yang batil. Ya, jadi indikator batil itu mesti sirna. Bakal nggak ada yang sirna. Bakal sirna itu batil. Makanya kul ja'al haq wa ja'al batil inal batila karena yang kalau kita ini bakal nggak ada dan kapan kita nggak tahu waktunya. Waktu yang ada itu ada 24 jam maksudnya. Itu dibatasi dengan keluar masuknya nafas. Kalau nafas keluar ya masuk lagi, ya udah selesai. Kalau nafas masuk nggak keluar lagi kan selesai kita. Artinya kita sudah lenyap, udah sirna dari alam dunia ini. Ya, kapan pernah tahu? Tidak pernah tahu itu yang jadi masalah. Makanya saat beja-bejanya wong kamari, isih bejo wong kang eling lan was, sebelum-sebelumnya orang yang lupa diri, masih beruntung orang-orang yang senantiasa ingat, ngerti, pandang memandangi, ya kan? Kenal mengenali, paham memahami, sadar menyadari siapa sejatinya dirinya dan siapa sejatinya Tuhan yang disembah yang sebenarnya sehingga tidak termasuk yang didoakan wala dolim di tiap hari. Demikian tabarukan kita Al-Ibris 5 Pati Tafsir Al-Quran Al-Aziz yang dipandu dengan kitab tafsir Jalalain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur tentang doa kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wali masayitina, wali ikhwanina, wali jironina, wali asatizina, wali talamidina, wali talamidatina, wali jami'il mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, wa tabi bainana wa bainahum bil khairat, wa fikir wa hamla anta khairur rahimin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasulah faktubna ma'a syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Apabila ada hal yang mau didiskusikan dan ditanyakan, nanti kita sambil ngopi rokokan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi. Muhammad.